videonya. Sebelum kita membahas ke pembahasan inti, ada baiknya kita membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu Indofarma adalah perusahaan publik yang berada di sektor farmasi dan alat kesehatan yang tercatat di bursa. Karena perusahaan tersebut termasuk di sektor kesehatan atau alat kesehatan, jadi perusahaan ini juga termasuk area yang rawan praktik keuangan yang tidak wajar karena regulasi, pengadaan, dan transaksi silang yang besar. Lalu, firma audit yang terkait dengan kasus ini adalah KAP Creston HES, yaitu audit eksternal yang bertugas untuk memberikan opini atas laporan keuangan Indofarma. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kasus dan temuan utama. Materi selanjutnya yaitu kasus dan temuan utama. Berdasarkan laporan investigasi dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ditemukan indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan di Indofarma dan anak perusahaannya dengan potensi kerugian negara sebesar 371 miliar. Temuan-temuan menyebutkan modus seperti piutang atau utang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif, persediaan yang tidak dapat terserap, transaksi antar anak perusahaan yang tidak wajar. Auditor eksternal KAP Creston HES memberikan opini wajar atau tanpa modifikasi pada laporan keuangan periode yang diaudit, meskipun terdapat indikasi penyimpangan yang besar. Selanjutnya yaitu alur kronologi. Tahun 2020 sampai 2021, Indofarma masih mencatat laba sangat kecil atau mulai mencatat kerugian. Periode 2020 sampai 2023, BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan dan investigatif atas pengelolaan pendapatan, beban, dan investasi di Indofarma dan anak usahanya. 20 Mei 2024, BPK menyerahkan LHP investigatif ke Jaksa Agung mengenai penyimpangan keuangan di Indofarma. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis masalah. Yang pertama ada pengawasan internal dan tata kelola lemah. Artinya Indofarma sebagai BUMN publik seharusnya memiliki sistem pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Namun dari kasus ini terlihat bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan efektif. Banyak transaksi yang tidak sesuai prosedur, termasuk pencatatan piutang dan uang muka fiktif, yang seharusnya bisa dideteksi lebih awal jika sistem pengendalian berjalan dengan baik. Yang kedua ada kualitas audit eksternal diragukan. Artinya KAP Creston HES sebagai auditor eksternal memberikan opini wajar tanpa modifikasi meskipun BPK menemukan banyak penyimpangan besar. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah auditor sudah menjalankan prosedur audit dengan benar, menjaga independensi, dan menerapkan skeptisisme profesional dalam profesi audit. Sikap skeptis itu penting agar auditor tidak mudah percaya pada data dari klien tanpa bukti yang cukup. Di nomor 3 ada resiko reputasi dan kepercayaan publik. Kasus seperti ini menimbulkan kerugian besar bukan hanya secara keuangan tetapi juga reputasi. Investor, pemegang saham, dan publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan. BUMN lain juga bisa terkena dampaknya karena masyarakat menjadi ragu terhadap transparansi dan integritas laporan keuangan di sektor publik. Yang keempat ada kompleksitas industri kesehatan yang rentan manipulasi. Sektor alat kesehatan dan farmasi punya karakteristik unik, banyak pengadaan besar, kerjasama dengan instansi pemerintah, dan transaksi antar anak perusahaan. Kondisi ini membuat sektor ini rawan dimanipulasi. Tanpa pengawasan dan audit yang kuat, peluang penyimpangan keuangan bisa sangat besar. Keempat poin ini bisa kita lihat bahwa akar masalah utama ada di lemahnya sistem pengawasan dan kualitas audit. Kalau pengawasan internalnya kuat, transaksi fiktif tidak akan terjadi, tapi karena kontrolnya lemah, penyimpangan bisa lolos. Selain itu, kualitas audit eksternal juga perlu
dipertanyakan karena auditor seharusnya bisa mendeteksi hal-hal yang tidak wajar. Opini wajar tanpa modifikasi yang diberikan malah membuat publik merasa auditnya tidak objektif. Dampaknya sangat besar bagi reputasi perusahaan dan kepercayaan publik, apalagi di industri kesehatan yang transaksinya kompleks dan melibatkan banyak pihak. Potensi penyimpangan bisa meningkat kalau tata kelola tidak diperkuat. Selanjutnya, ada dampak dan implikasi. Yang pertama, kerugian negara sebesar ratusan miliar menunjukkan konsekuensi keuangan yang nyata bagi negara dan publik. Yang kedua, investor dan pemegang saham bisa kehilangan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan auditor. Yang ketiga, perusahaan publik, terutama BUMN, bisa menghadapi investigasi regulator, penegakan hukum, dan perlu melakukan perbaikan serius. Dan yang terakhir, auditor dan profesi audit harus mengevaluasi praktik, kompetensi, dan independensi mereka agar kualitas audit tetap terjaga. Selanjutnya, rekomendasi dan pelajaran. Beberapa pelajaran penting dari kasus ini, yang pertama, perkuat sistem pengendalian internal di perusahaan, pemisahan tugas, verifikasi transaksi antar anak perusahaan, monitoring persediaan dan piutang yang besar. Yang kedua, tingkatkan kualitas audit eksternal. Auditor harus melakukan prosedur yang lebih mendalam, skeptisme profesional yang tinggi, serta menjaga independensi. Yang ketiga, perbaiki tata kelola perusahaan publik atau BUMN. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme whistleblowing harus aktif berjalan. Yang keempat, peran regulator dan pengawasan eksternal seperti BPK atau OJK merupakan pendorong penting untuk mencegah dan mendeteksi fraud lebih awal. Setelah apa yang kami jelaskan, kira-kira ada yang dapat teman-teman pahami? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.